Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi. Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang rasanya bisa bertemu anak-anak Bapak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Ada yang udah tahu belum nama Bapak siapa? Belum, Pak. Oke. Pak. Izinkan Bapak memperkenalkan diri ya anak-anak. Nama Bapak Miftahul Setiawan, bisa dipanggil Pak Wawan atau Pak Setiawan boleh. Bapak adalah guru BK di sekolah SMP Negeri 35 Jakarta ini. Ada yang udah tahu belum maksud dan tujuan Bapak sini ngapain? Belum, Pak. Oke. Maksud dan tujuan Bapak di sini akan memberikan layanan informasi kepada kalian semuanya. Kenapa Bapak akan menyampaikan layanan informasi ini? Karena untuk memberikan pengetahuan kepada kalian tentang apa yang kalian tidak tahu akan menjadi tahu. Jadi agar wawasan kalian mengenai berbagai hal untuk kalian butuhkan itu bisa berkembang gitu loh anak-anak. Terus kita akan membahas tema tentang insecure. Udah ada yang tahu belum insecure itu apa? Nggak percaya diri, Pak. Iya, betul. Ada lagi? Yang percaya diri, Pak. Dengan orang lain. Ya, betul sekali. Ya, insecure itu kondisi di mana diri kita itu nggak percaya diri, kayak merasa minder, merasa takut, ingin mencoba seperti itu. Tujuannya itu untuk kalian mengetahui kedepannya agar tidak berlebihan insecure-nya gitu loh. Dan cara mengatasinya itu seperti apa sih? Nah, kita akan membahasnya di sini pada pertemuan kali ini. Oke, Bapak harap juga pada pembahasan kali ini, semisalnya nanti teman-teman kalian ada yang menginformasikan tentang rasa insecure-nya temannya lain, tolong jangan disebar kemana-mana. Karena itu rahasia pribadi masing-masing, oke? Bisa dimengerti anak-anak semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya Bapak harapkan juga selama proses pembelajaran kali ini, tolong yang bisa on cam segera on cam, dan yang nggak bisa on cam ya nggak apa-apa. Yang penting nanti Bapak minta kalau ada pertanyaan tolong dijawab. Kalau ada yang sedikit kendala masalah Bapak atau apa itu tolong diingatkan ya anak-anak. Baik, Pak. Ya, soalnya kondisinya sekarang lagi hujan. Mohon maaf sebelumnya. Oke, baik. Sebelum masuk ke pembahasan kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Sebelum memulai pada kegiatan kali ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebentar ya anak-anak, ada azan, kita keep dulu. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, sudah anak-anak. Bisa kita lanjut ya anak-anak? Apakah suara Bapak terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik. Saya minta tolong kepada salah satu murid, tolong share screen ya. Ada yang bisa tolong bantu Bapak? Bisa, Pak.
Oh, Sarah ya. Tolong ya Sarah ya. Saya kirim ke mana ini? Ke grup aja ya? Ya, ke grup aja, Pak. Oke. Sudah, Pak, sudah masuk. Sebentar ya. Ya. Oke, udah muncul ya. Terima kasih Sarah ya. Oke, Pak. kita masuk ke pembahasan kali ini, layanan informasi tentang insecure. Oke, boleh dilanjutkan? Di next, Sarah? Oke. Jadi, apa itu insecure? Yang tadi teman-teman sudah, anak-anak yang sudah tadi bilang ya. Jadi, insecure itu adalah perasaan yang tidak aman, yang tidak percaya diri, dan merasa rendah diri terhadap dirinya sendiri. Jadi, dia insecure tuh terhadap dirinya sendiri, padahal mah orang lain nggak ngejelekin dia gitu loh. Maksudnya kan dia udah berpemikiran kayak merendahkan diri sendiri gitu. Selanjutnya itu individu yang mengalami insecure ini cenderung membandingkan dirinya dengan orang yang lebih secara negatif dan merasa tidak cukup baik dalam berbagai aspek kehidupan. Dia ini merasa membandingkan dirinya itu kayak misalnya kok si A ini kok cantik banget, kok si B ini kok juga ganteng gitu, kok aku kok nggak bisa kayak dia gitu. Jadi dia selalu membandingkan dirinya kepada orang lain yang lebih baik dengan dia. Selanjutnya itu dalam berbagai aspek kehidupan itu yang seperti penampilan, kemampuan, atau status sosial. Nah, yang penampilan itu yang tadi yang sudah Bapak bilang. Penampilan itu kayak kondisi fisiknya atau outfitnya gitu. Terus kalau kemampuannya itu kayak misalnya kemampuan akademiknya itu bisa, kayak kemampuan belajarnya dia kurang bisa dalam menangkap materi dengan cepat. Nah, teman-temannya itu bisa menangkap materi dengan cepat. Dia merasa insecure karena nggak bisa kayak teman-temannya yang bisa menangkap materi dengan cepat. Selanjutnya itu status sosial. Nah, status sosial itu kan banyak ya, bisa status sosial ekonomi gitu. Oke, baik, lanjut. Tolong next, Sarah. Nah, di sini ada bentuk-bentuk insecure. Yang pertama itu ada insecure terhadap fisik, yang tadi sudah Bapak bilang, insecure terhadap fisik. Itu contohnya itu kayak misalnya kita insecure terhadap diri kita nih, kayak misalnya, aduh saya kok jelek banget, kenapa saya begini, kenapa saya berjerawatan, kenapa saya hitam banget sih. Pasti kalian pernah ngalamin seperti itu, bener nggak? Pasti ada. Ayo, ada nggak? Benar, Pak. Nah iya, pasti ada ya. Ini hal yang wajar ya, namanya juga kita. Selanjutnya itu ada insecure terhadap kemampuan akademik atau pekerjaan. Yang tadi Bapak juga udah bilang, yang kemampuan akademik itu kayak kemampuannya dia ini kurang meyakinkan dibandingkan teman-temannya gitu. Selanjutnya itu insecure terhadap hubungan sosial. Nah, yang tadi juga udah Bapak sampaikan ya. Selanjutnya itu ada insecure terhadap ekonomi atau status sosial. Yang tadi udah Bapak bilang. Status ekonominya itu kayak misalnya dia masih rendah, masih rumahnya masih ngontrak atau nggak layak gitu. Nah, teman-temannya yang lain kan rumahnya udah pada mewah, pada mempunyai motor, mobil gitu kan, dia merasa kok apaan ya gue punya kayak mereka gitu. Saya punya kayak mereka gitu. Pasti merasa insecure seperti itu juga bisa. Selanjutnya itu insecure karena pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu itu seperti kayak misalnya dibanding-bandingin dari kecilnya itu dia udah dibanding-bandingin sama orang di sekitarnya, itu bisa saja pengalaman masa lalu. Oke, next selanjutnya. Nah, faktor yang menyebabkan insecure. Yang pertama itu perbandingan sosial lebih utama melalui media sosial. Perbandingan sosial berlebihan terutama dalam media sosial. Nah, ini berlebihan main media sosial itu juga bisa menyebabkan insecure itu teman-teman, anak-anak.
Karena kita di media sosial itu nggak kenal satu sama lain, karena kita melihat yang enak-enaknya saja gitu. Contohnya itu kayak misalnya eh, ada artis gini, dia punya mobil mewah, punya rumah yang bagus, punya outfit yang bagus, penampilannya cakep gitu ya teman-teman. Tapi kita ngelihatnya itu cuman yang enak-enaknya aja, padahal mah mereka juga dulunya juga susah payah seperti itu. Selanjutnya itu pengalaman masa lalu yang negatif seperti bullying atau penolakan. Nah ini yang pengalaman masa lalu yang tadi udah Bapak bilang juga, kayak misalnya dia pernah dibully dari kecilnya, jadi nggak diterima dari dulu, udah nggak diterima gitu pokoknya. Selanjutnya itu kritikan atau tekanan lingkungan seperti keluarga, teman, atau gurunya. Yaitu kayak misalnya dikritik dia selalu murung, kayak selalu gelisah gitu terus. Selanjutnya itu kurangnya dukungan emosional, orang emosional atau kasih sayang, citra tubuh yang negatif atau body shaming. Itu juga gak bagus. Selanjutnya itu profesionalisme, yaitu tuntunan untuk selalu sempurna. Nah ini kita pasti pernah mengalami seperti ini, kayak tuntutan kita harus sempurna, kita harus wah, kita harus mewah, kita harus sempurna kayak yang lain gitu. Pasti kita punya pemikiran seperti itu. Oke, baik, lanjut Sarah. Nah, di sini ada dampak negatifnya. Di dalam insecure ini ada dampak negatif seperti yang pertama itu menurunnya kepercayaan diri. Pasti orang yang mengalami insecure itu pasti menurun kepercayaan dirinya, itu nggak bagus gitu. Kayak misalnya nggak berani untuk melakukan sesuatu, untuk mencoba, untuk berusaha lebih baik, itu dia pasti ada sih, tapi nggak bisa kayak biasanya gitu. Soalnya dia udah pengaruh oleh pemikiran yang wah saya ini jelek, saya ini nggak bisa, saya ini nggak mungkin gitu. Seperti itu. Selanjutnya itu sulit bersosialisasi dan membandingkan realis. Nah, sulit bersosialisasi ini bisa seperti kayak misalnya dia sekolah, terus ada organisasi atau ekskul gitu. Dia nggak minat untuk ikut-ikut ekskul seperti itu, soalnya kan dia merasa insecure gitulah. Selanjutnya di lingkungan sosial yang seperti RT itu ada Karang Taruna gitu, dia juga kurang minat karena dia merasa insecure terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya itu meningkatkan kecemasan dan stres. Nah ini juga bisa stres ya teman-teman, karena anak-anak, soalnya kan insecure ini juga berpengaruh kepada kesehatan mental. Jadinya orang yang mengalami insecure ini kadang sulit dikondisikan seperti itu. Depresi, nah ya ini juga termasuk. Selanjutnya itu potensi untuk menghindari tantangan dan tidak berkembang. Jadi dia stuck di situ-situ aja, nggak mau berkembang, insecure. Yang tadi sudah Bapak bilang, yang seperti apa sih, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bermanfaat bagi orang lain, saya jelek, saya stuck di situ pokoknya. Oke, lanjut Sarah. Oke, di sini juga ada dampak positif kalau memiliki rasa insecure. Ternyata itu insecure itu nggak cuma dampak positif sama dampak negatifnya aja teman-teman. Anak-anak, insecure itu bisa aja ada juga dampak positifnya. Seperti menyadari individu untuk mengenali kekurangan dan memperbaikinya. Nah, menyadarkan individu itu berarti kan ada teman nih, misalnya si Sarah sama si Dinda. Sama-sama insecure ini. Nah, dia saling semangat lah, ayo semangat, jangan insecure, kita sama-sama insecure nih gitu. Selanjutnya itu mendorong untuk berproses menjadi lebih baik. Nah, ini kita harus mempunyai niatan untuk lebih baik ke depannya gitu. Jangan hanya stuck di situ aja. Karena kalau stuck di situ aja kita nggak akan berubah, nggak akan bisa gitu teman anak-anak. Selanjutnya itu meningkatkan empati terhadap sesama yang mengalami hal yang serupa. Nah ini yang
Sama seperti tadi ya anak-anak. Oke, baik, lanjut tolong. Di sini ada pencegahan perilaku insecure. Yang pertama itu membangun citra diri yang positif sejak dini. Nah, di sini membangun citra diri yang positif ini seperti dari kecil, dari dini itu kita selalu memiliki pemikiran yang positif. Nggak usah dilebih-lebihin, misalnya seperti kita insecure nih. Nah, insecure itu wajar ya anak-anak, tapi jangan terlalu berlebihan. Kita harus dikelola dengan baik supaya kita nggak terlalu memikirkan rasa insecure kita yang berlebihan seperti itu. Selanjutnya itu memberikan dukungan emosional dari keluarga dan lingkungan sekitar. Nah, memberikan dukungan emosional itu dari keluarga itu seperti keluarga itu memotivasi anaknya, kita seperti itu. Anaknya untuk nggak usah insecure, kita kan namanya manusia itu kan pasti ada kelebihannya juga, nggak usah mikir kekurangannya aja. Namanya itu Allah itu menciptakan manusia baik, begitu teman-teman. Selanjutnya itu menumbuhkan pola pikir yang berkembang. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu mengurangi paparan media sosial yang menampilkan kehidupan palsu. Nah, di sini ada juga ya. Jadi di media sosial itu nggak semuanya real seperti itu anak-anak. Jadi di media sosial itu banyak yang hoaxnya daripada yang aslinya. Jadi jangan terlalu percaya kepada media sosial karena itu nggak semuanya benar sih. Oke anak-anak, apakah suara Bapak terdengar? Terdengar Pak. Terdengar. Oke, terdengar ya. Selanjutnya itu, nah, mengajarkan penerimaan sejak dini. Oh, ini tadi udah ya. Selanjutnya mendorong aktivitas yang meningkatkan harga diri seperti kegiatan produktif dan presentasi. Nah, ini kegiatan produktif yang seperti harus kegiatannya itu yang kita sukai, yang bermanfaat seperti itu. Dan nggak boleh yang nggak produktif seperti itu anak-anak. Oke, baik lanjut. Oke, di sini ada cara mengatasi insecure. Oke, yang pertama-tama menerima diri sendiri apa adanya. Jadi kita harus menerima diri sendiri itu. Kita insecure nih harus menerima diri sendiri. Jadi harus menerima termasuk kekurangan dan kelebihan. Nah, yang tadi Bapak sudah bilang itu kan kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, namanya manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Kita harus menerima itu. Gimana caranya kita harus menerima? Nah, kita kekurangannya itu kita lebihkan gitu. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya itu ada menghindari membandingkan diri sendiri dengan orang lain secara berlebihan. Nah, yang tadi udah Bapak bilang, menghindari membandingkan diri dengan orang lain. Nah, namanya manusia itu kan berbeda-beda yang tadi sudah saya bilang. Sifatnya ini seperti ini, sifatnya si A seperti itu, kan jadi nggak sama. Nggak boleh kita sama ratakan si A dengan si B, si C dengan si D, itu nggak bisa seperti itu. Selanjutnya itu mengganti pola pikiran negatif dengan afirmasi positif. Ini yang tadi juga udah Bapak sampaikan. Yang pemikiran-pemikiran nggak bisa menjadi bisa, padahal saya bisa nih gitu. Yang tadinya saya nggak bisa, saya nggak bisa, pasti saya bisa, diubah seperti itu. Saya nggak berani, dirubah saya berani gitu, seperti itu. Selanjutnya itu berkumpul dengan orang-orang yang sportif dan tidak menghakimi. Nah, orang-orang yang sportif ini yang mendukung kita, seperti kita jadi merasa diterima, didengar, pokoknya diterima. Pokoknya kita punya masalah apa, dia pasti akan
mendengarkan keluh kesah kita gitu, seperti itu. Tidak yang seperti kita malah diomongin di belakang, itu nggak baik ya anak-anak, nggak boleh seperti itu. Oke, selanjutnya itu mengembangkan potensi dan fokus pada kelebihan diri sendiri. Nah, itu kelebihan dirinya yang sudah Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya itu melatih rasa syukur atas apa yang dimiliki. Nah, melatih rasa syukur itu kita selalu kita bersyukur nih apa yang sudah diberikan Allah Tuhan yang Maha Kuasa ini kepada kita, seperti sehat walafiat, lahir batin gitu. Itu kita juga udah bersyukur, nggak boleh insecure gitu. Namanya manusia itu kan sempurna, semuanya itu sempurna manusia. Selanjutnya itu konsultasi dengan psikolog atau konselor jika perasaan insecure anak-anak semua sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, misalnya yang tadi sudah Bapak sampaikan itu masih kurang, itu bisa aja nanti bisa anak-anak ke ruang Bapak ya, ke ruang BK, bisa konsultasi ke Bapak. Bapak ada pada ruangan dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelum lanjut, Bapak akan menampilkan video ya anak-anak. Di satu lagi tolong di slide. Oh iya. Ya, tolong ya. Sarah izin kirim lagi ya videonya. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya sinyalnya ada ngelek-ngelek dikit. Iya, nggak apa-apa Sarah. Nanti kalau Bapak suruh skip itu apa? Jangan apa di pause dulu ya. Berhenti gitu Sarah maksudnya. Oke, boleh dilanjut. Baik. Ya, baik, Pak. Satu persatu nggak apa-apa Sarah, maaf. Insecure.
Oke, Apakah tahan kamu dulu, pernah Sarah. mengalaminya? Atau sedang mengalaminya? Pernah nggak sih? Mengalami perasaan tidak percaya diri dengan apa yang dimiliki di saat orang lain sukses dengan jalan hidupnya masing-masing. Tapi kita masih stuck di posisi di mana kita berada dan tidak bergerak ke depan. Dia sudah bisa beli rumah, mobil, dan pekerjaan yang bagus. Tapi kok aku masih stuck di sini saja, ya? Dia cantik banget. Kulitnya putih, langsing. Pasti banyak yang mengagumi. Pernahkah kamu mempunyai pikiran seperti di atas? Stop, berhenti untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Secara tidak sadar, kamu sedang memiliki insecure dan kurang percaya diri yang berlebihan. Menurut American Psychology Association apa? Mendefinisikan insecure sebagai perasaan yang tidak baik, seperti kurangnya rasa percaya diri dan ketidakmampuan untuk menghadapi suatu masalah. Kurangnya percaya diri dapat berdampak pada produktivitas perkembangan yang tidak optimal. Oleh karena itu, setiap orang pasti pernah memiliki rasa tidak percaya diri terhadap dirinya. Namun, akan berakibat negatif jika dilakukan terus-menerus. Awal mula mengapa media sosial sangat memiliki dampak yang besar terhadap rasa insecure dan kepercayaan diri remaja pada zaman sekarang karena mereka melihat bahwa berbagai orang yang mereka temui di media sosial memiliki kehidupan yang sempurna, tidak seperti kehidupan mereka. Para pengguna media sosial dapat berinteraksi dengan siapapun dan kapanpun tanpa saling mengenal. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain yang fiturnya dapat mengunggah foto atau video apapun, serta terdapat fitur suka dan komentar yang dapat diakses oleh siapa saja. Tentunya pula, media sosial dijadikan ajang untuk mengunggah foto atau video diri sendiri yang dianggap layak untuk dilihat khalayak umum. Namun terkadang hal ini dijadikan ajang untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sebab banyaknya unggahan di media sosial yang hanya menunjukkan kesenangan dan sisi kesempurnaan orang tersebut menimbulkan kesenjangan bagi remaja-remaja yang merasa kurang percaya diri. Fitur tersebut juga memungkinkan seseorang baik yang dikenal maupun tidak dapat berkomentar apapun di laman media sosial orang lain. Tidak sedikit pula, komentar tersebut mengandung cemoohan atau hujatan dengan kata-kata yang buruk. Maka, hal-hal tersebut secara tidak langsung menimbulkan rasa insecure, entah itu keluarga, teman, atau orang yang baru dikenal. Sebagian dari mereka mungkin memang tidak sengaja melukai perasaan seseorang atas ucapan atau tingkah laku yang mereka lakukan, entah membicarakan fisik, kepribadian, gaya hidup, dan lain-lain. Hal-hal seperti media sosial dan masyarakat menciptakan adanya standar kecantikan dan standar-standar lainnya. Standar kecantikan seperti berkulit putih, tinggi, berat badan ideal, rambut hitam panjang, kulit bersih tanpa bekas luka. Ada pula standar kepribadian di mana seseorang harus ramah, terbuka, tidak cepat marah, dan lain-lain. Tidak luput pula standar di masyarakat mengatur hal seperti usia seseorang menikah, jumlah anak, jenis pekerjaan, bahkan tindakan-tindakan lainnya. Standar-standar tersebut tidak mungkin dimiliki setiap manusia karena setiap manusia memiliki kelebihan, kekurangan, dan keunikannya masing-masing. Memang, sebagai manusia dan makhluk sosial, kita harus menghargai pendapat orang lain dengan cara mendengarkannya. Namun, tidak semua pendapat orang lain kita dengarkan dan kita pikirkan, seperti ejekan tentang fisik, cara kita hidup, dan lain-lain. Hal-hal tersebut bersifat pribadi dan bisa melukai perasaan seseorang. Karena kita terlalu mendengarkan pendapat orang lain, kita pun akan selalu merasa kurang. Tidak semua orang mudah untuk mengabaikan pendapat orang lain mengenai diri kita. Tidak sedikit pula, terutama para remaja yang sedang mencari jati diri, merasa pendapat orang lain mengenai kita itu benar, walaupun sebenarnya pendapat itu sangat melukai perasaan kita sendiri. Mengatasi perasaan insecure yang muncul karena media sosial memerlukan kesadaran diri dan upaya untuk merubah pola pikir dan perilaku. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu. Pertama, bersikap realistis. Ingatlah bahwa kehidupan yang dipresentasikan di media sosial tidak selalu mencerminkan kenyataan.
Orang seringkali hanya membagikan potongan kehidupan yang terbaik dan paling bahagia, sementara menyembunyikan tantangan dan kesulitan yang mereka alami. Cobalah untuk tidak membandingkan diri Anda secara langsung dengan gambaran yang diberikan oleh orang lain. Kedua, pelajari tentang self-love dan self-care. Pelajari praktik self-love dan self-care untuk meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental Anda. Ini bisa termasuk meditasi, olahraga, membaca, atau kegiatan lain yang membawa kebahagiaan dan ketenangan. Ketiga, kenali kekuatan dan kelemahan Anda. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan. Kenali apa yang membuat Anda unik dan fokus pada pengembangan diri tanpa perlu membandingkan diri dengan orang lain. Nah, coba Sarah itu yang di akhirnya coba ditampilin lagi yang sebelumnya. Nah, itu ya. Ya. Nah, ya. Anda unik dan fokus pada pengembangan diri tanpa perlu membandingkan diri dengan orang lain. Oke. Nah, jadi nggak ada yang sempurna. Yang tadi Bapak sudah sampaikan kan. Jadi kita nggak ada yang sempurna. Kita semuanya itu sempurna. Maksudnya itu nggak ada yang nggak sempurna. Semua orang itu sempurna. Jadi bukan orang yang paling percaya diri pun memiliki insecure pada titik tertentu dalam hidup kita. Kita mungkin merasa kurang sesuatu. Itu keyakinan kita yang harus berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Oke, lanjut Sarah. Oke. Jadi tinggi, kurus, gemuk, pendek, itu bagaimanapun yang keadaan kita, keadaan kamu, itu tetap cantik. Kalian itu tetap cantik, tetap ganteng. Jika kalian melihat seseorang gadis cantik di media sosial, ucapkanlah, "Hey, gadis itu cantik, aku juga," gitu. Seperti misalnya, "Oh, gadis itu cantik nih. Oh, mas itu ganteng." Harus kita nggak usah ngomong dia ganteng doang. Harusnya kita juga nikapin bahwasannya kita juga ganteng. Dia cantik, kita juga cantik gitu. Jangan merasa kita mikirnya dia doang yang nih yang cantik, kita enggak. Dia doang nih yang ganteng, kita enggak. Jangan seperti itu ya, anak-anak. Oke. Oke, lanjut. Intinya semangat anak-anak. Oke, lanjut. Ada satu lagi Sarah, video. Boleh ya? Tolong satu lagi. Baik, Pak. Udah Bapak kirim. Udah masuk belum, Sarah? Sinyalnya? Sudah, Pak, sudah. Oh, iya. Halo Sobat Beragam Channel. Ada satu pertanyaan untuk kalian semua. Pernah nggak sih kalian merasa insecure? Perasaan yang membuat kalian menjadi nyaman? Apakah perasaan itu membuat kalian menjadi stres dan jadi nggak konsen lagi? Oke, tahan, Sarah. Jangan seperti itu ya. Nanti kalian sulit berkembang. Sarah. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tentang insecure atau insecurity. Mulai dari tadi. Lihat tips-tipsnya ya. Sehingga kalian semua bisa menjadi happy lagi dan menjadi diri sendiri. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat memberikan manfaat untuk orang
Insecure atau insecurity adalah suatu perasaan yang menyatu, entah itu karena rasa bersalah, merasa minder, merasa malu, atau menganggap diri sangat inferior dibandingkan dengan orang lain, sehingga sulit untuk berinteraksi dengan orang lain maupun lingkungan di sekitar. Ada beberapa tanda-tanda orang yang saat ini sedang mengalami insecure. Yang pertama ialah tidak percaya diri. Setiap orang pasti pernah berada di posisi ini, entah itu karena pengalaman masa lalu atau lingkungan yang ia hadapi membuatnya tidak percaya diri dan merasa bahwa tidak ada yang berharga dari dirinya. Yang kedua ialah menghindari interaksi. Orang insecure akan cenderung menyendiri dan menghindari interaksi dengan orang lain. Biasanya dia takut mendengar pencapaian orang lain atau takut jika orang lain melukai perasaannya. Padahal komunikasi yang baik bisa menciptakan hubungan yang nyaman. Kemudian yang ketiga ialah tidak ingin keluar dari zona nyaman. Tidak ingin keluar dari zona nyaman, entah pada saat ini ia paling senang atau pada masa lalu ia pernah ditolak atau dikucilkan sehingga takut untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, jika kalian merasa seperti demikian, ikuti tips berikut ya, semoga bermanfaat. Yang pertama ialah ulangi membuka sosial media, karena jika sering membuka sosial media akan membuat kalian melihat kehidupan orang lain dan membuat kalian bisa menjadi lebih juga. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang kalian miliki dan terus lihat ke depan ya. Yang kedua, jangan menganggap diri tidak berharga ya, apalagi merasa bahwa kalian tidak menarik, tidak pintar, dan tidak memiliki apapun yang kalian bisa banggakan. Untuk saat ini, segera berpikir positif ya. Ketahuilah Allah menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang ketiga ialah berpikir positif. Tubuh selalu membutuhkan hal-hal yang positif. Oleh karena itu, berpikirlah secara positif. Lakukan komunikasi yang baik sehingga kalian bisa berinteraksi dengan orang lain dan membuat perasaan kalian menjadi lebih nyaman lagi ya guys. Yang keempat, berusaha melawan perasaan insecure. Nah, jika muncul pikiran insecure, maka segera lawan dengan melakukan hal-hal yang positif. Tapi jika pikiran itu sangat mengganggu, ceritakanlah kepada orang-orang yang dekat dengan kalian ya. Contohnya, sahabat, pasangan, atau orang tua. Sehingga mereka bisa memberi dukungan. Akhir kata, banggalah dengan apa yang kalian miliki, sebab orang lain belum tentu punya. Subscribe, like, comment, dan share video ini agar dapat memberikan Oke, orang lain. oke. Terima kasih Sarah. Oke, sebelumnya Bapak akan menanya sedikit ya anak-anak. Jadi tadi kan Bapak sudah menyampaikan sedikit tentang insecure. Jadi apa sih faktor-faktor penyebab rasa insecure itu? Ada yang bisa jawab? Ayo, siapa? Faktor penyebab Saya, Kak. insecure. Oke, boleh Sarah, silahkan. Faktornya itu ada perbandingan sosial berlebihan, kayak di lewat. Ya, betul. Ada lagi yang ingin jawab? Bentar ya Pak. Oke. Faktornya itu ada perbandingan sosial berlebihan, pengalaman masa lalu yang negatif, kritikan atau tekanan dari lingkungan, kurangnya dukungan emosional atau kasih sayang, serta tuntunan untuk selalu sempurna. Ya, betul. Terima kasih Sarah. Nah, selanjutnya ini bentuk-bentuk insecure itu apa aja sih kalau kalian tahu? Apa pertanyaannya apa? Kurang jelas. Bentuk-bentuk insecure. Coba sebutin bentuk-bentuk insecure. Ada yang mau jawab?
Saya Pak, Oke, boleh. Alivia ya sekarang. bentuk insecure tuh kayak iri sama pencapaian orang, nggak Hmm. percaya sama diri sendiri, selalu ngerasa kurang. Itu betul gak Pak? Betul, iya itu juga termasuk bentuk-bentuk insecure ya. Satu lagi, Bapak mau kasih pertanyaan. Nah, dampaknya itu apa sih? Iya, dampak insecure itu apa sih? Kalau boleh tahu. Ada yang tahu? Berdampak seperti apa ya insecure? Dampak negatifnya atau positifnya Pak? Dampak negatifnya. Saya mau jawab. Boleh. Menurunnya kepercayaan diri, sulit bersosialisasi dan membangun relasi, meningkatnya kecemasan dan stres, depresi atau gangguan psikolog lainnya, potensi untuk menghindari tantangan dan tidak berkembang. Ya, terima kasih Sarah Alivia. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan memberikan penilaian segera ya anak-anak yang akan Bapak kasih linknya di kolom chat ya anak-anak. Sebentar. Apakah sudah ada? Sudah Pak. Oke. Pak. Silahkan diisi ya. Berapa lama Pak? Waktunya 5 menit ya. Baik Pak. Iya, pelan-pelan aja ngerjainnya. Bapak tungguin. Sudah selesai Pak. Yang lain gimana? Belum Pak, sebentar lagi. Ya, santai aja ya. Pak. Sudah Pak. Oke, udah semua ya. Yang lain udah semua? Ya Pak. Oke, kalau sudah semua, Bapak akan tutup pada pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pagi hari ini. Sebelum kita tutup pada pertemuan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak.
Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sekian dari Bapak ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Dah.